Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, untuk video kali ini kita kembali membahas tentang soal Excel ya. Jadi kita akan bahas tentang soal Excel dari grup WhatsApp. Ini datang dari grup WhatsApp ya. Ini pertanyaan seperti ini, bagaimana caranya kita mau memfilter data berdasarkan kelas. Jadi kalau saya pilih misalkan kelas 7, dia akan muncul data kelas 7 saja. Kalau saya pilih kelas 8, maka dia muncul kelas 8 saja. Kalau pilih kelas 9, maka dia akan muncul kelas 9 saja. Ini itu pertanyaannya ya. Itu pertanyaan dari grup WhatsApp tentang bagaimana cara memfilter data berdasarkan kelas. Oke, saya akan jawab ya, bagaimana cara memfilter data dengan menggunakan Excel. Nah, pertama, untuk memfilter data berdasarkan kategori tertentu, itu teman-teman bisa menggunakan rumus yang namanya rumus filter. Rumusnya seperti ini, sama dengan filter. Oke, setelah itu array-nya adalah kolom yang akan kita tampilkan semuanya. Karena di sini ada NIS, NISN, dan seterusnya, kita akan blok semuanya ya. Blok semuanya ini, koma, include. Nah, di sini diisi dengan filter yang kita masukkan ya. Misalkan di sini ada kelas, berarti kita akan pilih dengan rombel ini ya. Kita blok in rombel sama dengan kelas ini. Itu tutup dan enter. Maka sudah selesai ya. Ini sudah memfilter data berdasarkan kelas. Jadi kalau saya pilih misalkan kelas 7, dia akan menampilkan data kelas 7 saja. Kalau saya filter dengan kelas 8, dia akan menampilkan data kelas 8 saja. Itu untuk filter data ya berdasarkan kelas. Nah, tapi di sini belum selesai. Karena di sini nomornya masih kosong ya. Nomornya masih kosong, belum ada nomornya. Jadi kalau saya pilih 7 seperti ini, harusnya ada nomor 1 sampai dengan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya pilih 9, maka sudah nomor 1 sampai 2 ya. Nah, itu ya belum selesai. Oke, sekarang kita tambahkan penomorannya menggunakan rumus sequen ya, agar otomatis. Kita gunakan rumus sequen sama dengan sequen. Kemudian row-nya kita akan hitung dari jumlah NISN ya. Berarti kita gunakan konta. Konta dalam kurung blok yang NISN ini. Blok, tutup, dan enter. Maka akan menampilkan 1, 2 ya untuk nomornya otomatis. Kalau sampai 7, maka dia pun akan menampilkan 5 data ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sampai 8, maka dia menampilkan data kelas 8 saja, yaitu 3 orang ya. Nah, itu untuk nomor otomatis dan juga peta data otomatis. Apa sudah selesai? Boleh selesai, boleh tidak ya. Kalau saya belum selesai, karena di sini rumusnya ada 2. Di sini ada rumus di J rumus, di K juga rumus ya. Dan rumus ini saya maunya itu dalam satu rumus saja, atau satu sel saja ya. Di rumus ini saya akan gabung menjadi satu rumus saja agar lebih simpel ya, rumusnya tidak tercecer di mana-mana. Oke, saya akan gabung ini dengan menggunakan ini kan bentuknya horizontal ya, berarti kita gunakan dengan rumus hashtag ya atau horizontal stack. Kita gunakan di sini, kita copy ini ya, filter copy ini, filternya semua, copy. Setelah itu saya hapus, berarti di sini tidak ada rumus filter ya. Ini pun akan error karena tidak ada data di sini. Maka di sini saya akan ganti dengan hashtag ya atau horizontal stack. Hashtag, lalu tambahkan di sini koma, simpan yang tadi ya, yang kita tadi. Seperti itu, tutup. Tapi di sini belum bisa digunakan langsung ya, karena di sini kontanya itu menghitung kolom K. Kolom K-nya kan kosong ya, belum bisa dihitung. Karena itu kita ganti ini dengan misalnya angka 2 saja ya. Contoh saja angka 2 berarti. Enter. Nah, maka datanya nampil seperti ya. 1, 2 ini kosong, tidak ada datanya, hanya ada 2 saja ya. 2 saja, ini ada datanya. Kalau saya pilih 7, dia pun akan menampilkan data seperti ini ya. Ininya benar, tapi datanya masih 1, 2. Belum ada nomor yang lain. Oke. Nah, agar tidak seperti ini, kita bisa gunakan rumus conif ya untuk menghitung berapa jumlah data dari setiap kelasnya. Kita gunakan di sini dengan conif seperti ini, lalu tambahkan dengan rank ini, koma kelas, tutup dan enter. Maka sekarang namanya otomatis ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan datanya juga otomatis dari data kelas 7. Saya ganti dengan kelas 8, maka dia pun akan menampilkan data kelas 8 dengan nomor 1, 2, 3. Apakah sudah selesai? Belum ya, bagi saya belum selesai karena di sini kalau teman-teman ganti misalnya datanya ini dengan jenis kelamin, bukan JK ya. Jenis kelamin, kelamin. Maka di sini datanya sudah berubah ya, masih JK, tidak mengikuti data sumbernya. Nah, itu kan agak masalah ya kalau bagi saya. Nah, agar tidak seperti ini, saya akan gabungkan lagi rumusnya dengan header ini ya. Jadi headernya saya akan gabungkan lagi dengan rumus yang di bawah ini. Oke, bagaimana caranya? Caranya saya gunakan yaitu p-stack atau vertical stack ya. Karena ini dengan ini itu vertikal, kita gunakan rumus p-stack atau vertical stack. Jadi saya copy semuanya. Saya copy semuanya, saya cut. Kemudian saya hapus, enter, maka kosong kembali ya. Ini pun saya hapus. Oke. Kemudian saya akan gunakan rumus p-stack ya atau vertical stack. P-stack, setelah itu saya akan copy ini, headernya ya. Copy, koma, tambahkan rumus tadi, tutup dan enter. Maka sekarang akan sama ya. Di sini NSN, NSN, nah maksudnya ini agak tidak sama ya. Harusnya ini nomor, ini tempat lahir dan lain-lain. Kalau misalkan saya ganti di sini dengan JK, dia pun akan berubah ya. JK dia pun berubah menjadi JK. Tapi ini masih tidak sesuai ya. Harusnya di sini ada bergeser satu kolom.
Nah, tinggal sekarang kita tambahkan dengan nomor ya, karena di sini belum ada kolom nomornya, hanya ada NISN, tidak ada nomornya ya. Oke, untuk menambahkan nomor kita bisa gunakan rumus yang tadi yaitu hashtag. Kita gunakan di sini dengan hashtag untuk menambahkan nomor ya. Hashtag seperti ini, tambahkan dengan nomor, koma, lalu tutup di sini ya. Dan enter. Nah, maka sekarang sudah sesuai ya. Ada nomor, ada NISN, ada nama peserta, JK, apalagi dan lain-lain. Jadi kalau saya ganti ini dengan data misalnya 7, menampilkan kelas 7, dan jika saya ganti dengan 8, dia pun akan menampilkan kelas 8. Dengan ininya headernya berubah ya. Kalau misalkan saya ganti ini dengan TL, maka di sini pun akan berubah menjadi TL. Jadi mengikuti sumber datanya ya. Dan yang paling penting rumusnya hanya terdapat di satu saja, yaitu di sini ya, di J6. Di sini tempatnya rumus. Ini rumusnya ya di sini. Jadi kalaupun temennya di delete, itu tidak akan berpengaruh ya. Kalau saya delete di sini dengan tombol delete, dia tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh ya, karena rumusnya di J6. Jadi kalaupun ada insiden terhapus di sini, di headernya ataupun tidak terpengaruh ya. Karena rumusnya ada di sini. Beda lagi kalau di sini ya, kalau ini dihapus, dia akan hapus semuanya. Tapi kalau yang lain itu aman ya. Jadi teman-teman bisa kunci hanya sel ini saja ya, dikunci J6-nya dikunci agar tidak teredit. Oke, nah itu jawabannya untuk memfilter data berdasarkan kelas ya. Jadi seperti ini rumusnya, gunakan vertical stack dan juga horizontal stack. Intinya hanya di sini saja, itu di filter ya. Filter area ini, di mana kelasnya itu sebutkan ini. Yaitu untuk rumus memfilter data berdasarkan kelas. Nah itu ya jawabannya. Oke, jika teman-teman juga memiliki pertanyaan tentang Excel, silahkan ditanyakan ya melalui email. Emailnya di saya @setiadi@id. Silakan email ke sana, nanti saya akan bahas juga dengan video seperti ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.